Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mei selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Diskrit dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan diskusi online pada hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi yaitu tentang dasar-dasar graf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Kusnia Mabruro, absen 38. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah graf. Teori graf lahir pada tahun 1736 melalui tulisan Leonhard Euler yang berisi tentang upaya pemecahan masalah jembatan Königsberg yang sangat terkenal di Eropa. Jembatan Königsberg ini terdapat di kota Königsberg yang sekarang bernama kota Kaliningrad. Nah, ada 7 buah jembatan untuk menghubungkan daratan yang dibelah oleh sungai. Menurut cerita turun-temurun, setiap hari Minggu sore, para penduduk kota Königsberg suka sekali berjalan-jalan di sekitar sungai menyeberangi jembatan sambil menikmati keindahan kota Königsberg. Nah, pada suatu hari, para penduduk iseng menciptakan sebuah tantangan. Tantangannya adalah bagaimana caranya mengitari ketujuh jembatan Königsberg tepat 1 kali. Dari tantangan yang diberikan, tak ada satupun yang dapat menjawab tantangan tersebut, hingga seorang matematikawan Swiss, Leonhard Euler, itu berhasil menemukan jawabannya dengan pembuktian yang sederhana. Nah, sudah digambarkan, itu merupakan jembatan Königsberg. Kemudian sebelahnya itu merupakan gambar graf. Nah, Euler tersebut memodelkan masalah ini ke dalam sebuah graf. Daratan itu dinyatakan sebagai titik atau noktah yang disebut sebagai simpul atau vertex. Kemudian jembatannya itu dinyatakan sebagai garis yang disebut dengan sisi atau edge. Setiap titik itu dihubungkan dengan garis. Kemudian setiap titik itu diberi label yaitu A, B, C, dan D. Nah, dari situ dapat dilihat bahwa derajat simpul dari C, Do, dan B itu sama, yaitu 3, sementara derajat simpul yang A itu 5. Nah, karena tidak semua simpul berderajat genap, maka tidak mungkin dilakukan perjalanan berupa sirkuit pada graf tersebut. Dari kesimpulan tersebut, jawaban yang dikemukakan Euler adalah orang tidak mungkin melalui ketujuh jembatan masing-masing 1 kali, kemudian kembali lagi ke tempat asal keberangkatan jika derajat setiap simpul tidak seluruhnya genap. Nah, dari sini teori graf itu muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Belalika Ayunintias, nomor absen 20. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai definisi graf. Graf didefinisikan sebagai pasangan himpunan atau bisa ditulis dengan G sama dengan V, E. V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul. Sedangkan E-nya adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpulnya tadi. V itu bisa berupa titik dan E bisa berupa garis. Dengan demikian, titik atau simpul pada graf itu tidak boleh kosong dan sisi atau garisnya boleh kosong atau tidak mempunyai pasangan. Jadi, sebuah graf bisa tidak memiliki sisi atau garis, akan tetapi simpul atau titiknya itu harus ada. Di dalam graf, setiap garis itu berhubungan dengan 1 atau 2 titik. Titik-titiknya tersebut bisa dinamakan dengan titik ujung. Sedangkan garis yang berhubungan dengan 1 titik ujung saja disebut dengan loop. Namun, apabila ada 2 garis yang berbeda menghubungkan 1 titik yang sama disebut dengan garis paralel. Apabila
graf yang hanya mempunyai satu buah simpul atau titik tanpa sebuah garis dinamakan dengan graf trivial, dan graf yang tidak memiliki titik atau simpul itu disebut dengan graf kosong. Selanjutnya, supaya bisa lebih memahami dari definisi graf yang sebelumnya, maka dapat dilihat gambar yang ada di PPT. G1 itu berupa graf sederhana, G2 graf ganda, dan G3 itu graf semu. Dari gambar tersebut dapat kita ketahui simpul dan sisinya. Pada G1 atau graf sederhana, simpulnya terletak pada titik 1, 2, 3, dan 4, sedangkan sisinya terletak pada garis 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, dan 3,4. Lalu, untuk G2 atau graf ganda, simpulnya terletak pada titik 1, 2, 3, dan 4, sedangkan sisinya terletak pada garis 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, dan 3,4, atau bisa ditulis dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6, dan E7. Nah, pada graf yang kedua ini terdapat himpunan ganda karena kedua sisi menghubungkan dua simpul yang sama, yaitu terletak pada 1,3 dan 3,4. Selanjutnya, untuk gambar yang ketiga yaitu graf semu. Simpulnya terletak pada titik 1, 2, 3, dan 4, sedangkan sisinya terletak pada garis 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4, dan 3,3, atau bisa ditulis dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, dan E8. Nah, pada graf semu ini juga terdapat himpunan ganda, yaitu terletak pada 1,3 dan 3,4. Lalu untuk sisi E8, 3,3 ini dinamakan loop karena menghubungkan di satu titik ujung saja. Baik, selanjutnya kita akan membahas istilah-istilah dalam graf. Baik, nama saya Dilatul Khairiyah, absen 24. Istilah-istilah dalam graf yang pertama adalah walk. Walk itu adalah lintasan. Nah, lintasan yang bagaimana? Lintasan yang dari suatu titik ke titik lain. Nah, misalkan untuk contohnya bisa dilihat di makalah. Itu Jakarta, Jagorawi, Bogor. Nah, untuk dapat ke Jakarta ke Bogor, kita itu dapat banyak membuat banyak walk begitu. Nah, kita misalkan titik itu adalah mewakili kotanya. Nah, jalannya itu adalah rusuknya begitu. Yang kedua adalah trail. Trail ini adalah masih jenis walk yang rusuknya itu berlainan. Artinya apa? Artinya dia itu yang diperhatikan itu adalah lintasannya. Untuk grafnya ini bisa dilihat ya. Nah, contohnya begini. Contohnya kita ambil yang contoh pertama tadi. Misalkan dari Jakarta ke Jagorawi ke Bogor, kita melewati dari Jakarta ke Jagorawi kita melewati jalan Borobudur. Dari Jagorawi ke Bogor kita melewati jalan Prambanan. Nah, kita hanyalah memperhatikan lintasannya saja begitu. Nah, yang selanjutnya adalah path. Path ini adalah yang semua titiknya itu berlainan, yaitu juga masih jenis walk. Yang artinya apa? Yang artinya kita hanyalah memperhatikan kotanya saja atau titiknya. Nah, untuk grafnya bisa dilihat begitu grafnya. Nah, untuk contohnya itu misalkan begini, bisa dilihat di makalahnya, yaitu Jakarta, Cikampek, dan Purwakarta. Nah, Jakarta, Cikampek ke Purwakarta, contohnya itu begitu. Nah, untuk grafnya itu bisa dilihat contoh grafnya. Oke, yang selanjutnya adalah cycle. Cycle ini adalah path yang tertutup. Artinya apa? Artinya titik awal itu sama dengan titik akhir. Nah, untuk grafnya itu bisa dilihat. Grafnya itu contohnya begini. Nah, misalkan kita akan ke Jakarta, ke Tangerang, ke Bogor.
Nah, kita akan kembali lagi ke Jakarta lagi. Kita hanya mengelilingi kota itu, begitu ya. Nah, kita berangkat dari Jakarta, pulang ke Jakarta lagi. Nah, itu dia pasti membentuk suatu cycle, begitu. Nah, untuk grafnya bisa dilihat begini contoh grafnya. Nah, selanjutnya ialah GERD. Nah, GERD ini adalah masih jenis cycle. Nah, cycle yang bagaimana GERD ini? Cycle yang terpendek dari cycle-cycle yang dimiliki oleh sebuah graf. Nah, contohnya begitu. Contohnya adalah graf ini memiliki banyak cycle, tetapi cycle yang terpendek itu adalah cycle C, G, F, C. Panjangnya itu adalah banyak rusuk yang membentuk cycle itu. Nah, kenapa tidak C, G, F saja? Kenapa harus C, G, F, C? Karena dia itu masih termasuk jenis cycle, begitu. Yang selanjutnya adalah circumference. Nah, circumference ini kebalikan dari yang awal tadi, yaitu apa? GERD. Nah, circumference ini adalah cycle yang terpanjang dari cycle yang dimiliki oleh sebuah graf. Nah, cycle terpanjangnya berapa? Yaitu A, B, C, D, E, F, D, A. Yang panjangnya berapa? Panjangnya itu adalah 7 satuan dihitung dari rusuk yang membentuk cycle tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas simpul bertetangga atau adjacent. Nah, simpul bertetangga ini adalah simpul yang memiliki jalur antara simpul satu dengan simpul yang lain, gitu ya. Nah, contoh grafnya itu begini. Nah, contohnya itu begini ya. Kenapa simpul 1 itu bertetangga dengan simpul 3, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2, begitu. Kenapa simpul 1 itu tidak bertetangga dengan simpul 4? Begitu ya. Nah, untuk simpul 1 bertetangga dengan simpul 2, simpul 1 bertetangga dengan simpul 3, itu karena dia itu memiliki jalur, begitu. Kalau simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4, mengapa? Karena dia itu tidak memiliki jalur yang menghubungkan kedua simpul itu, begitu. Nah, selanjutnya adalah simpul terpencil. Nah, simpul terpencil ini bisa dikatakan sebuah simpul yang tidak bertetangga dengannya, begitu. Jadi, contohnya itu contoh grafnya itu begini ya. Jadi, simpul 5 ini tidak dikatakan simpul terpencil. Karena mengapa? Karena simpul 5 ini tidak memiliki tetangga dengan simpul-simpul yang lain, begitu. Nah, selanjutnya adalah terhubung. Nah, terhubung ini dapat dikatakan terhubung jika setiap pasangan pada G, kita misalkan G itu adalah graf G, itu adanya lintasan yang menghubungkan keduanya. Nah, contohnya itu adalah grafnya itu, contohnya itu begini. Jadi 1 dengan 3, 1 dengan 2, 3 dengan 4, 2 dengan 4, yaitu termasuk terhubung atau connected, gitu. Yang selanjutnya ialah graf berbobot. Nah, dikatakan graf berbobot itu jika apa? Jika jalurnya itu memiliki bobot atau nilai, jika jalurnya itu memiliki harga, begitu. Nah, jika jalurnya atau rusuknya, terus tadi kalau kita memisalkan kota sama jalan tadi, nah, itu jalannya itu memiliki nilai harga atau bobot. Nah, untuk grafnya itu bisa dilihat seperti ini. Nah, yang terakhir ialah graf kosong. Nah, pada graf kosong ini dia itu hanyalah graf kosong. Dapat dikatakan graf kosong itu jika graf itu hanya memiliki sebuah simpul saja tanpa ada yang menghubungkannya simpul satu dengan simpul yang lain. Nah, dia itu dikatakan graf kosong jika simpul hanya terdiri dari simpulnya saja. Untuk gambar grafnya, nah seperti ini.
Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan istilah-istilah dalam graf. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis graf. Sebenarnya, graf memiliki banyak jenis, namun hanya beberapa saja yang sering digunakan. Graf dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf dan berdasarkan sisi pada graf yang mempunyai orientasi arah. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada graf, maka graf dibedakan menjadi dua, yaitu graf sederhana dan graf tak sederhana. Graf sederhana yaitu graf yang tidak memiliki gelang maupun sisi ganda. Gelang di sini maksudnya adalah suatu rusuk dikatakan gelang apabila ujung rusuknya berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Lalu, graf tak sederhana yaitu graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Ada dua macam graf tak sederhana, yaitu graf ganda atau graf yang memiliki sisi ganda dan graf semu atau graf yang memiliki gelang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis graf yang berdasarkan orientasi arah pada sisi. Yang pertama, ada graf tak berarah, yaitu graf yang sisinya tidak punya orientasi arah. Karena tidak mempunyai orientasi arah, maka urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Lalu yang kedua yaitu graf berarah atau graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Definisi graf sendiri dapat diperluas sehingga mencakup graf ganda berarah. Pada graf ganda berarah, gelang dan sisi ganda diperbolehkan ada. Selanjutnya yaitu contoh penerapan graf. Yaitu yang pertama persoalan tukang pos Cina atau Chinese Postman Problem. Nah, permasalahan ini pertama kali dikemukakan oleh Megan yang berasal dari Cina pada tahun 1962. Permasalahan ini merupakan permasalahan menentukan rute terpendek dengan biaya minimum dengan kondisi jalan tepat satu kali. Permasalahan ini biasanya menggunakan sirkuit Euler. Nah, pertama kita akan menggambar graf, yaitu yang dilakukan yaitu kita menentukan titik A, B, C, D, E, F. Titik-titik tersebut kita simbolkan sebagai kotanya. Nah, setelah menentukan titik A, B, C, D, E, F, kita menentukan jadi jarak A ke B itu sejauh 2 km, A ke F sejauh 6 km, B ke C sejauh 8 km, B ke E sejauh 8 km, B ke F sejauh 3 km, F ke E sejauh 5 km, C ke E sejauh 4 km, E ke D sejauh 2 km, C ke D sejauh 1 km. Nah, dari situ kita akan menentukan berapa jarak yang harus ditempuh oleh tukang pos tersebut. Kita mulai tukang pos itu dari titik A atau kota A tadi. Nah, dari kota A, tukang pos mempunyai dua pilihan, ke kota B atau ke kota F. Nilai paling kecil ada dari kota A ke kota B, jauh 2 km. Nah, di kota B, tukang pos mempunyai 3 pilihan, langsung ke kota C, atau langsung ke kota E, atau langsung ke kota F. Nilai paling kecil yaitu dari kota B ke kota F, jauh 3 km. Nah, selanjutnya dari kota F, tukang pos mempunyai 2 pilihan, langsung ke kota C atau langsung ke kota E. Tukang pos mempunyai nilai paling kecil yaitu dari kota F ke kota C, yaitu 4 km. Dari kota C ke kota D, dari kota C ada 2 pilihan, yaitu ke kota D atau ke kota E. Nah, nilai paling kecil ada di kota C ke kota D, sejauh 1 km. Nah, terakhir dari kota D, itu kan cuma punya satu pilihan, yaitu langsung ke kota E, sejauh 2 km. Dari perjalanan yang sudah dilalui tukang pos, tadi kita jumlahkan, yaitu 2 km, kita tambahkan 3 km, kita tambahkan 4 km, kita tambahkan 1 km, kita tambahkan 2 km. Sehingga hasilnya 12 km. Jadi perjalanan yang
dilalui tukang pos untuk mengirim barang atau surat itu sejauh 12 km. Saya Rista Yunitasari, nomor absen 28. Baik, di sini saya akan memberikan satu lagi contoh penerapan graf di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk contoh yang kedua, saya mengambil contoh perusahaan FeedX. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang menawarkan jasa di dalam pengiriman barang. Biasanya dalam sebuah permasalahan yang sederhana seperti mengirimkan sejumlah barang yang lokasinya cukup dekat, maka efisiensi waktu dan jarak pengiriman tidak perlu lagi kita pertimbangkan. Namun, bagaimana jika jasa pengiriman tersebut melayani permintaan pengiriman dari seluruh dunia? Maka dari hal ini, pemilihan rute pun sangatlah penting, karena semakin singkat rute yang diambil, maka semakin besar pula penghematan yang bisa dilakukan. Rute yang diambil oleh perusahaan FeedX ini hampir mirip dengan persoalan pedagang keliling atau traveling sales problem. Traveling sales problem ini merupakan suatu cara untuk menentukan rute terpendek yang harus dilalui oleh seorang kurir dan menyinggahi setiap kota tepat satu kali dan kembali lagi ke kota asal keberangkatan. Sekarang mohon perhatikan graf pada PowerPoint yang sudah tertera. Dalam graf di atas itu kita misalkan bahwa vertex atau lingkaran kita dilambangkan sebagai kota dan sisi dilambangkan sebagai jalan. Dalam kasus ini kita misalkan perjalanan kurir itu dimulai dari kota C agar efisiensi waktu dan serta jarak, maka setelah itu kurir akan menempuh jarak sejauh 12 satuan ke kota D. Lalu dari kota D menempuh jarak sejauh 35 satuan ke kota A. Kemudian menuju kota B dengan jarak 20 satuan. Lalu kurir akan menuju kota D dengan jarak 34 satuan yang kemudian akhirnya akan kembali ke kota C dengan jarak 12 satuan. Dari gambaran yang saya berikan berarti memang benar kurir tersebut melewati tepat satu kali setiap kota, sehingga itu akan membuat efisiensi jarak dan waktu terjadi dengan cepat. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.